Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Pratama dengan NIM 24106060025 dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mingguan modul 1 praktikum pemrograman komputer. Di sini saya mendapat tema yaitu sistem absensi karyawan. Nah, jadi di awal program ini saya membuat sebuah function dengan def. Nama fungsinya yaitu hitung underscore uang underscore makan. Di sini untuk menyimpan sebuah variabel yaitu variabel keterangan. Selanjutnya di baris kedua itu saya mendeklarasikan variabel keterangan sama dengan keterangan titik lower. Nah, ini fungsinya adalah untuk agar program yang kita masukkan nanti itu tidak terpengaruh dengan huruf kapital atau non kapital. Selanjutnya di baris keempat saya membuat program percabangan yaitu if keterangan sama dengan hadir. Jika kita menginputkan hadir, maka kita akan mendapatkan atau mereturn 25.000 nilainya. Selanjutnya ada elif keterangan sama dengan terlambat, kita akan mendapat 12.000. Lalu elif keterangan sama dengan izin, kita akan mendapat 5.000. Elif keterangan sama dengan alpha, tidak akan mendapat apa-apa atau 0. Selanjutnya else yaitu ketika inputan user tidak sesuai dengan yang diminta, yaitu hadir, terlambat, izin, atau alpha, maka akan muncul keterangan seperti berikut, yaitu keterangan inputan yang dimasukkan oleh user tidak valid, uang makan hari ini adalah 0. Jadi sama seperti alpha, tidak akan mendapat apa-apa. Selanjutnya saya membuat dev jalankan program, fungsi jalan program ini untuk memulai program di awal, yaitu print sebuah string yang stringnya itu adalah nama Muhammad Riko Pratama, lalu koma, dan saya membuat baris baru dengan menambahkan slash n di depannya, yaitu nim, sekian, dan koma, saya membuat baris baru kosong lagi dengan slash n. Selanjutnya di baris 18, saya membuat string lagi dengan string sama dengan sebanyak 3 kali, lalu ada tulisan program hitung uang makan karyawan, dilanjutkan dengan sama dengan sebanyak 3 kali. Selanjutnya saya membuat variabel nama karyawan untuk nantinya diinputkan saat kita memasukkan nama karyawan di sini. Kemudian di akhirnya saya memberikan strip agar spasi tidak termasuk ke dalam yang kita masukkan tadi. Keluarannya tidak termasuk dari spasi tadi. Mungkin bisa langsung dicoba di sini. Nah, jadi keluaran yang pertama itu adalah sesuai dengan dev jalankan program di awal, yaitu nama, string nama, Muhammad Riko Pratama, lalu selanjutnya di baris selanjutnya karena saya menambahkan slash n, yaitu name, sekian, dan karena saya menambahkan slash n lagi, maka ada satu space yang kosong di sini, space enter. Selanjutnya di bawahnya lagi ada string program hitung uang makan karyawan. Nah, di bawahnya lagi kita diminta untuk menginputkan nama karyawan. Misal contoh kita masukkan di sini. Nah, setelah kita masukkan akan ada tulisan silahkan masukkan data kehadiran untuk nama karyawan tadi selama 6 hari kerja. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan dulu kodenya. Selanjutnya saya menginputkan total uang makan sebagai variabel karena kita baru mulai program jadi masih 0. Selanjutnya ada jumlah hari, variabel untuk hari yang kita inginkan, yaitu saya di sini memasukkan 6 hari. Selanjutnya ada printf atau output keluaran, yaitu silakan masukkan data kehadiran untuk nama karyawan seperti ini tadi. Nama karyawan yang sudah kita masukkan, Riko, karena jumlah harinya 6, maka selama 6 hari. Selama 6 hari. Selanjutnya kita masuk ke perulangan, yaitu ada for hari in range. Jadi kita membuat range terlebih dahulu. Di sini saya membuat 1, jumlah hari yaitu 6 tadi,
dan di sini ada plus 1 agar sesuai dengan yang kita minta. Karena jika kita tidak menambahkan plus 1 maka ini akan berkurang 1. Selanjutnya ada printf. Printf keluaran untuk data hari seperti sebelah sini. Data hari ke 1. Karena dimulai dari 1 maka akan muncul 1 di sini. Kemudian saya tuliskan strip. Kemudian selanjutnya ada variabel tanggal, yaitu untuk menginputkan tanggal masuk karyawan tadi. Itu ada hari berupa DD, kemudian bulan berupa MM, dan tahun berupa Y. Nah, di sini berupa string namun diisi dengan angka. Kemudian ada strip untuk tidak memasukkan spasi atau whittaker ke dalam keluaran programnya nanti. Selanjutnya ada variabel kehadiran. Di sini ada inputannya, yaitu keterangan di tanggal yang sudah kita masukkan tadi. Lalu kita diminta untuk menginputkan jenis kehadiran kita. Ada hadir, alfa, izin, dan terlambat. Kemudian belakangnya saya taruh strip juga agar tidak spasi tidak ikut ke dalam keluarannya nanti. Selanjutnya ada variabel uang harian. Uang harian ini kita gunakan untuk menyimpan keterangan value ini tadi ke dalam uang harian ini tadi. Jika kita memilih hadir, maka uang harian sama dengan 25.000. Nah, selanjutnya ada total uang makan. Ini untuk menghitung uang harian selama 6 hari. Jadi kita kumulatifkan ke dalam total uang makan sebagai variabel di sini. Misal kita masukkan hari pertama itu adalah hadir, kemudian hari kedua adalah terlambat, maka 25.000 ditambah 12 hari. Dan itu akan terus berulang sehingga 6 kali. Karena kita masukkan jumlahnya itu 6 hari tadi. Selanjutnya ada printf di sini untuk melakukan keluaran. Mungkin bisa kita lanjutkan di masukkan kode program di sini. Misal kita masukkan tanggalnya, yaitu tanggal 1 bulan 10 2025. Nah, keterangannya kita pilih hadir. Selanjutnya, nah ini akan muncul data ke hari kedua karena kita tadi melakukan perulangan di sini sebanyak 6 kali, yaitu 6 hari. Kita masukkan lagi hari kedua bulan 10 2025, dan jenis kehadirannya kita misalkan di sini izin. Nah, kita akan diminta lagi untuk menginputkan hingga hari ke-6. Ini kita inputkan saja. Hadir, terlambat, hadir, hadir. Nah, bisa dilihat untuk keluaran tampilannya itu akan menjadi seperti ini karena kita melakukan perulangan sebanyak 6 kali, maka kita akan juga diminta untuk menginputkan tanggal kehadiran sebanyak 6 kali juga. Nah, di sini muncul sebuah keluaran, yaitu print n /n untuk menambahkan spasi baru, enter spasi di bawahnya, yaitu sama dengan sebanyak 45 kali. Lalu di bawahnya diikuti oleh string berupa rincian untuk karyawan dan nama karyawan yang telah kita inputkan tadi di atas ini, yaitu rincian untuk karyawan Riko. Selanjutnya string baru lagi di baris bawahnya, yaitu total uang makan selama 6 hari karena jumlah harinya tadi adalah 6. Selanjutnya, nah ini total uang makan tadi itu kita kumulatifkan dari awal, yaitu hadir sebanyak 25.000, kemudian izin tadi adalah 5.000, dan terlambat itu 12.000. Jadi 25.000 ditambah 5.000 ditambah 25.000 tambah terlambat 12.000 ditambah hadir 25.000, hadir 25.000, dan itu dijumlahkan maka hasilnya adalah 117.000. Nah, itu untuk uang makan karyawan tersebut selama 6 hari kerja. Nah, selanjutnya itu kita masukkan lagi untuk
inputan apa untuk keluarannya saya buat di sini sama dengan lagi sebanyak 45 kali untuk menampilkan jumlah sama dengan di sini sebanyak 45 kali. Nah, di sini ada fungsi percabangan juga, namun ini hanya untuk menjalankan program ini agar program ini itu sesuai dengan urutan yang kita minta. Misalkan dari atas tadi, ini akan menghitung uang makan, lalu, nah jadi program yang kita jalankan itu mulai dari jalankan program karena kita masukkan di sini adalah jalankan program. Jadi fungsi yang kita jalankan itu adalah ini terlebih dahulu, lalu selanjutnya yang ini. Mungkin sekian dari saya penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.